Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ainitia, NIM 201010062, Prodi Administrasi Publik, kelas karyawan. Nah, berikut ini merupakan slide dari materi kepemimpinan, dan ini merupakan satu jurnal berjudul Pengaruh Gaya Komunikasi Kepemimpinan dalam Pengelolaan Organisasi, Tinjauan Analisis Etika. Pendahuluan. Nah, sebuah perusahaan untuk menetapkan tujuan manajemennya ini dapat menggunakan teknik manajemen bisnis. Nah, yang mana tujuan dari tim manajemen ini adalah untuk meningkatkan budaya perusahaan melalui kepemimpinan yang lebih efektif. Nah, kepemimpinan ini menurut Yudian adalah sinonim dengan kemampuan untuk mengarahkan tindakan orang ini ke arah tujuan bersama, sehingga ini bisa konsisten dengan adanya temuan yang menyatakan bahwa kepemimpinan ini memiliki fungsi untuk dapat memiliki efek yang signifikan pada kualitas manajemen. Nah, kemampuan untuk meyakinkan orang lain seperti yang dirasakan dari perspektif ini terkait langsung dengan gaya kepemimpinan seseorang. Banyak penelitian telah menunjukkan bahwa kepemimpinan perusahaan ini memiliki dampak yang signifikan pada kesuksesan di banyak bidang yang berbeda, dari produktivitas dan moral hingga inovasi dan kreativitas. Studi oleh Prayudi Ahmad, Yulianita, Setiawan, dan Hadromi lebih memperkuat pentingnya gaya kepemimpinan dalam berbagai aspek ini. Yang mana jika kita berbicara tentang kepemimpinan dalam konteks bisnis, itu berarti pemimpin harus melakukan apapun yang mereka bisa untuk meningkatkan garis bawah perusahaannya. Tampaknya para pemimpin ini mungkin akan lebih baik dilayani dengan mengabdikan perhatian mereka pada hal-hal yang lebih mendesak tentang uang, pemasaran, dan operasi bisnis daripada aplikasi praktis dari etika. Kepemimpinan yang tidak etis itu merupakan salah satu bentuk pelayanan manajerial yang paling serius dalam sebuah organisasi, dengan konsekuensi negatif yang dapat mendorong subjek ini untuk berperilaku tidak beretika, menghalangi fungsi efektif, dan menghasilkan lebih sedikit pekerjaan secara keseluruhan. Selain itu, para analis ini juga mengklaim bahwa perhatian dan harga diri karyawan itu mungkin bisa melemah ketika para pemimpin mereka tidak jujur. Penelitian lainnya oleh Nur Azizah, organisasi ini tidak terlepas oleh peran pemimpin, yang mana pemimpin ini sangat diharapkan mempunyai kemampuan untuk mempengaruhi, memberi petunjuk, serta menentukan individu untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan kepemimpinan ini adalah kemampuan seseorang untuk memimpin. Kepemimpinan ini meliputi proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan organisasi, memotivasi perilaku anggota atau karyawannya untuk mencapai tujuan, mempengaruhi dan memperbaiki kelompok dan budayanya. Metode penelitian. Nah, Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan tinjauan literatur atau tinjauan literatur review, yang mana informasi untuk tinjauan literatur ini ditemukan dalam berbagai format cetak digital, termasuk jurnal, ilmiah, buku, internet, dan perpustakaan lainnya. Fokus utama dari penyelidikan ini adalah untuk melakukan tinjauan literatur naratif karena jenis tinjauan ini mencakup studi latar belakang yang luas yang dapat membantu dalam meninjau atau konstruksi dari penelitian teoritis dan konseptual. Untuk menggali lebih jauh topik etika dalam kepemimpinan perusahaan, maka peneliti ini menggunakan dua teori, yang mana teori pertukaran sosial dan teori identitas sosial. Hipotesis ini akan berfungsi sebagai tolak ukur untuk mengevaluasi temuan tinjauan literatur. Hasil dan pembahasan. Gaya kepemimpinan.
Di bidang manajemen, kepemimpinan ini sering disebut sebagai keterampilan fundamental dan pengetahuan individu, yang mana kemampuan untuk memotivasi pengikut untuk bekerja sama menuju satu tujuan ini merupakan inti dari apa arti seorang pemimpin. Kepemimpinan ini memerlukan upaya memfokuskan kelompok pada tujuan yang bersama. Gaya kepemimpinan ini sangat penting untuk keberhasilan tim, yang mana kepemimpinan ini merupakan cara atau pengaruh tindakan bawahannya. Kepemimpinan etis. Etika merupakan studi tentang perilaku benar atau salahnya dari sudut pandang manusia, dengan tujuan menetapkan pedoman perilaku moral dalam kehidupan sehari-hari. Kepemimpinan berdasarkan prinsip-prinsip moral disebut etis. Ada 5 penanda kepemimpinan etis yang telah diidentifikasi oleh peneliti. Yang pertama adalah kejujuran, yang kedua adalah keadilan, yang ketiga integritas, dan yang keempat egosentrisme, lalu yang kelima kepedulian terhadap nilai. Ketika kita berbicara tentang kepemimpinan, maka etika mengacu pada tindakan sikap kebajikan yang ditunjukkan oleh pemimpin. Pertimbangan etis selalu ada, apakah dinyatakan secara terbuka atau tidak dalam pengambilan keputusan seorang pemimpin. Keputusan dan reaksi pemimpin ini dibentuk oleh etika dan prinsip yang dianutnya. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa etika seorang pemimpin ini harus memainkan peran sentral dalam identitasnya, sehingga berfungsi sebagai kompas untuk semua keputusan. Sifat dan karakter pemimpin etis ini dibahas dalam hal moralitas pemimpin. Kejujuran, integritas, ketulusan, keterbukaan terhadap umpan balik, rasa hormat, prinsip dalam pengambilan keputusan, dan kepedulian terhadap orang lain adalah karakteristik yang dicontohkan oleh pemimpin etis. Kepemimpinan yang tidak etis. Ketika pemimpin tidak etis, mereka menggunakan posisi otoritas dan pengaruh mereka untuk tujuan yang tidak tepat. Argumen ini sesuai dengan penelitian tentang ketidakadilan perilaku kepemimpinan dan karakteristik etis dari berbagai gaya kepemimpinannya, yang berfokus pada penyalahgunaan kekuasaan dan otoritas. Yang kedua, kepemimpinan yang tidak bermoral ini membutuhkan pengabaian terhadap norma-norma yang sudah ditetapkan. Pentingnya etika dalam kepemimpinan. Ada beberapa alasan mengapa pemimpin harus selalu bertindak etis, yaitu kemampuan seorang pemimpin untuk memotivasi pengikutnya untuk bertindak secara moral dapat menjadi topik pembicaraan yang kuat. Pemimpin etis ini dapat memiliki dampak yang signifikan pada kelompok dengan memberikan contoh bagaimana perilaku mereka di dalam tempat kerja. Emosi pemimpin yang etis ini juga berdampak substansial terhadap perilaku etis pengikutnya. Gaya kepemimpinan yang etis. Nah, berdasarkan sesuai dari paparan yang ada, ini adalah komparasi gaya kepemimpinan. Ada indikatornya, karakteristik, peran pemimpin, peran anggota, hasil yang diharapkan. Adapun dengan transformasional, autentik, dan altruistik. Yang mana indikatornya itu karakteristik, peran pemimpin, peran anggota, hasil yang diharapkan. Nah, pada pelaksanaan gaya kepemimpinan secara etis pada sebuah perusahaan digunakan sebanyak 2 teori untuk mampu memberikan bantuan untuk memberikan penjelasan dengan cara yang detail. Cara pemimpin etis ini bisa memberikan pengaruh seluruh aktivitas pada perusahaan. Contohnya, seperti teori pertukaran sosial dengan mempunyai pendapat utama jika rasa pribadi, perasaan terima kasih serta rasa percaya ini hadir di pertukaran sosial. Teori identitas sosial. Teori berikutnya ini mampu memberikan dampak pemimpin etis ialah identitas sosial, yang mana pimpinan ini mempunyai opini dalam bersikap
Kesimpulan, hingga kini beberapa peneliti dengan memiliki ketertarikan untuk potensial kepemimpinan yang etis ini sudah memberikan gambarnya, yakni ketegangannya dan kebingungan antara altruisme dan serta egoisme. Supaya suatu pemimpin ini membentuk etis, pimpinan kelembagaan itu seharusnya ikut campur terhadap aktivitas ataupun sikap dengan benar, serta memberikan keuntungan pada individu lainnya. Juga diharuskan untuk menahan diri terhadap aktivitas sikap tidak baik dengan memberikan kerugian terhadap seseorang. Egoisme dalam memimpin memiliki dampak pada karakter yang tidak etis, pada pengimplementasian kepemimpinan dengan memiliki tanda bahwa elemennya memberi kepentingan hanya pada diri sendiri serta manipulasi. Manipulasi ini dalam penggambarannya merupakan bagian pemimpin dengan mempergunakan kekuasaannya tanpa adanya kepekaan sehingga keperluan dari individu lainnya, serta kurangnya memberi perhatian pada tingkah laku untuk melakukan sosialisasi di lingkungan kelembagaan. Altruisme pada gaya memimpin dapat memiliki dampak terhadap kehadiran karakter etis pada gaya memimpin individu yang ditunjukkan oleh karakter memiliki kejujuran, keadilan, integritas, orientasinya terhadap individu lainnya, serta kepedulian kepada kelembagaan. Selain itu juga, karakter dari pimpinan yang etis pun seharusnya bisa mempergunakan kekuatannya dari manajemen pada kelembagaan pemimpin dalam melakukan dorongan serta melakukan promosi untuk standarnya dari etika serta sikap yang etis pada lokasi kerja. Saran, ada berbagai saran untuk gaya kepemimpinan diyakini mengutamakan perilaku yang etis pada penerapannya. Salah satunya seperti ke-1, kepemimpinan transformasional merupakan gaya kepemimpin dengan memiliki bagian karisma serta inspirasional. Sekian yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.